Praktikum hari ini kita akan melakukan pemeriksaan tinja dengan secara metode langsung, yaitu membuat sediaan feses agar dapat dilakukan analisis telur cacing. Spesimen tinja diperiksa untuk mengetahui adanya parasit protozoa dan larva atau telur cacing. Stadium dari protozoa yang ditemukan pada tinja diantaranya kista dan tropozoid. Stadium dari cacing yang biasanya ditemukan pada tinja adalah telur dan larva, walaupun secara keseluruhan cacing dewasa atau bagian dari cacing dapat juga dilihat. Cacing dewasa dan bagian dari cacing pita seperti proglotid biasanya dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi untuk telur, larva, trofozoid, dan kista hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Untuk mengetahui struktur ini, material tinja harus benar-benar dipersiapkan dan diperiksa. Tujuan praktikum ini adalah untuk identifikasi secara morfologi, terutama telur-telur cacing yang dapat ditemukan di tinja. Bahan dan alat yang diperlukan diantaranya masker dan sarung tangan, mikroskop binokuler, pena atau marker untuk memberi label, botol yang berisi spesimen tinja, kaca objek atau objek glass dan cover slip atau deck glass, larutan salin atau air seperti air bersih biasa dan pipet, stik aplikator atau tusuk gigi untuk mengambil spesimen tinja, dan bak berisi larutan lysol. Pengumpulan tinja yang baik perlu memperhatikan tempat spesimen. Dapat kita gunakan wadah dari gelas atau plastik tertutup rapat atau kotak yang berlapis lilin bagian dalamnya dan tertutup rapat. Tempat spesimen harus diberi label dengan jelas dan berisi informasi seperti nama pasien atau nomor rekam medis, tanggal pengumpulan spesimen, jam saat tinja dikeluarkan dari tubuh pasien, yaitu saat pasien buang air besar. Beberapa organisme, terutama trofozoid amuba, mudah hancur atau berubah dalam waktu singkat setelah dikeluarkan bersama tinja, sehingga menjadi tidak dikenali. Suhu yang hangat juga akan mempercepat perubahan ini. Oleh karena itu, spesimen harus sampai ke laboratorium secepatnya, tidak lebih dari 1,5 jam setelah tinja dikeluarkan dari tubuh, dan hindari suhu hangat. Jika tidak memungkinkan sampai dalam waktu 1,5 jam, maka spesimen harus diberi pengawet atau preservasi. Di laboratorium, tempat berisi spesimen disimpan di tempat yang tergelap atau terdingin, jika perlu dalam lemari es. Spesimen tidak boleh disimpan di tempat yang hangat dan jangan ditinggalkan di tempat yang terkena sinar matahari. Volume spesimen juga harus diperhatikan, harus cukup besar untuk pemeriksaan yang adekuat. Volume atau jumlah yang dianjurkan kurang lebih sebesar telur merpati. Spesimen tinja juga harus bebas dari urin, kotoran, dan tanah. Urin dapat merusak trofozoid amuba, sedangkan kotoran atau tanah akan mempengaruhi pemeriksaan. Pemeriksaan tinja dapat dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Segera setelah spesimen diterima di laboratorium, kita dapat langsung mengamati konsistensi dari tinja, apakah padat atau keras, lunak atau lembek cair. Warnanya dilihat apakah berwarna hijau, coklat, kuning, atau pucat. Ada tidaknya lendir dan ada tidaknya darah pada tinja. Lalu ada makanan yang tidak tercerna atau ada tidaknya cacing atau parasit lainnya. Secara mikroskopis, biasanya kita lakukan dengan sediaan basah, yaitu teknik yang paling mudah dan simpel untuk pemeriksaan tinja, dan metode ini bisa dilakukan di semua laboratorium pada daerah perifer. Sediaan basah dapat disiapkan secara langsung dari material tinja atau dari spesimen konsentrat. Dan ini dilakukan untuk identifikasi telur cacing, larva, trofozoid dari protozoa, dan kista. Elemen-elemen yang umumnya ditemukan dalam pemeriksaan mikroskopis diantaranya trofozoid atau kista, telur dan larva cacing, sel darah merah, sel darah putih, makrofag, kristal Cartledge, jamur seperti Candida, sel-sel tanaman,
dan serat-serat tanaman atau akar rambut atau rambut binatang yang dapat menyerupai larva cacing. Berikut adalah prosedur pembuatan preparat. Sebelumnya izin bertanya dok, kalau misalnya dalam satu kaca preparat dibuat 2 spesimen sekaligus untuk mempersingkat waktu, itu diperbolehkan atau tidak dok? Sebaiknya bikin satu, untuk satu kaca objektif kita bikin satu preparat aja, karena ujung sininya seharusnya kita bikin kita label nama pasien atau nomor rekam medisnya, lalu hari dan jam tanggal kapan kamu melakukan pemeriksaan. Di ujung sini nanti akan menghubungi kalau misalnya dibikin 2. Dan ini kita lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Diperiksa semua lapang panas secara zigzag. Zigzagnya boleh dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri gitu ya. Dari kanan, dari ujung kanan ke kiri, terus turun sedikit, balik lagi ke kiri, turun sedikit, ke kanan, turun sedikit, itu zigzag. Atau ke arah atas bawah ya. Mulai dari pembesaran 10 kali. Di sini kamu melakukan pemeriksaan secara zigzag. Kamu cari lapang panjangnya dulu. Setelah dapat, baru kamu mulai pemeriksaan dari ujung. Kalau ada curiga parasit yang kamu lihat pada pembesaran 10 kali, itu bisa kamu pindahkan ke 40 kali, pembesaran 40, untuk mengidentifikasi itu parasit apa spesiesnya, untuk identifikasi dengan pembesaran 40 kali ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Setelah selesai melakukan pemeriksaan, preparat yang telah kamu periksa harus segera dibuang ke dalam nafrisol. Lalu matikan mikroskop, kembalikan ke posisi semula, yaitu jadi settingannya itu di kaca lensa objektif 10 kali. Turunkan kaca meja mikroskop, lalu dibersihkan dengan alkohol. Okay, now it's time to practice. Thank you.